Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Agung Maulana, NIM 1908031010082. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya buat, yaitu mengenai tentang tantangan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan lingkungan global. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang perubahan lingkungan global dan mengapa perubahan lingkungan global tersebut bisa terjadi. Perubahan lingkungan global mengacu pada perubahan skala planet dalam sistem bumi. Sistem bumi itu sendiri terdiri dari tanah, lautan, atmosfer, wilayah kutub, kehidupan, siklus alam planet, dan proses bumi yang ada di dalamnya. Bagian-bagian penyusun ini saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Sistem bumi di dalamnya termasuk manusia itu sendiri. Perubahan global mengacu pada perubahan skala besar dalam masyarakat dan berefek selanjutnya pada lingkungan. Perubahan lingkungan global terjadi karena manusia dan berdampak kembali pada manusia. Dan yang menjadi alasan sehingga mengapa perubahan lingkungan global itu bisa terjadi, yaitu karena ulah dari manusia itu sendiri. Pertambahan jumlah populasi manusia yang semakin meningkat mengakibatkan penggunaan dan pemanfaatan lingkungan di sekitar mereka juga semakin meningkat. Untuk selanjutnya yaitu tantangan bagi sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan lingkungan global. Tantangan bagi sumber daya manusia itu sendiri, di sini saya sudah membaginya menjadi 6 tantangan. Untuk tantangan yang pertama yaitu tantangan teknologi. Tantangan teknologi dampak dari kemajuan teknologi pada manajemen sumber daya manusia melalui dua cara. Cara yang pertama adalah melalui pengaruh teknologi yang mengubah industri secara keseluruhan. Yang kedua yaitu melalui Departemen Sumber Daya Manusia perlu merancang kegiatan-kegiatan pengaturan dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan operasi perusahaan akibat inovasi teknologi. Untuk tantangan yang kedua yaitu tantangan politik dan pemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan politik dan kestabilan politik suatu negara akan mempengaruhi sistem manajemen sumber daya manusia yang ada. Karena semakin baik kondisi politik suatu negara, semakin baik pula kebijakan yang dapat diambil oleh suatu negara. Untuk yang ketiga, yaitu tantangan ekonomi. Berbagai tantangan masalah ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan perekonomian suatu negara, karena sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya bisnis dan sistem ekonomi yang diterapkan memberikan tekanan pada peningkatan upah, penawaran atau benefit yang lebih baik, dan perbaikan kondisi kerja. Dan untuk tantangan yang keempat yaitu tantangan bidang sosial. Di era sekarang ini sudah banyak terjadi pergeseran nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Salah satu contoh pergeseran nilai yang berpengaruh pada manajemen sumber daya manusia adalah persepsi tentang peranan wanita. Pergeseran tersebut terjadi karena manusia menolak kenyataan bahwa dewasa ini berkat terbukanya kesempatan yang sama bagi pria dan wanita untuk memperoleh pendidikan atau jenjang pendidikan yang sama. Untuk tantangan yang kelima yaitu tantangan tentang undang-undang. Di bidang undang-undang banyak sekali tantangannya, terutama masalah kebijakan pemerintah tentang aturan-aturan yang mengatur tentang sumber daya manusia. Hal ini dapat pengaruh terhadap sumber daya manusia itu sendiri, karena semakin baik undang-undangnya diterapkan, semakin baik pula pengelolaan, jaminan, dan aturan-aturan yang mengatur tentang manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Untuk tantangan yang terakhir yaitu tantangan internal. Tantangan internal mencakup berbagai hal, diantaranya yaitu rencana strategis, anggaran, estimasi lulusan, produksi, dan penjualan, dan yang terakhir yaitu usaha atau kegiatan baru. Untuk selanjutnya yaitu untuk selanjutnya yaitu pengaruh dari perubahan lingkungan global terhadap sumber daya manusia. Pengaruh dari perubahan lingkungan terhadap sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika sumber daya manusia yang
tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada, maka akan terjadi ketertinggalan kemampuan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jadi apabila terjadi suatu perubahan lingkungan global, setiap individu harus mampu beradaptasi secara cepat untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Untuk pengaruh yang kedua yaitu pengaruh terhadap perekonomian sumber daya manusia. Maksudnya yaitu semakin atau terjadinya perubahan lingkungan global yang pasti juga akan berpengaruh terhadap perekonomian sumber daya manusia itu sendiri. Karena perekonomian manusia itu terjadi karena adanya perubahan lingkungan global. Dan untuk yang ketiga yaitu hubungan antar individu. Hubungan antar individu yang pasti apabila perubahan lingkungan global terjadi juga pasti akan terjadi perubahan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu cara atau strategi agar sumber daya manusia dapat menghadapi tantangan dari perubahan lingkungan global. Strategi yang bisa dipelajari oleh perusahaan dalam mewujudkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan target perusahaan ke depannya, yang pertama yaitu memberikan pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan dengan mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pelatihan tidak hanya berguna untuk karyawan, tetapi juga untuk perusahaan, di mana perusahaan tidak akan berkembang jika karyawannya tidak memiliki keterampilan dan minat kerja yang tinggi. Melalui pelatihan inilah, perusahaan dapat menggali potensi karyawannya dengan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Dengan begitu, setiap perusahaan yang menerapkan pelatihan pada karyawannya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk cara yang kedua yaitu dengan cara pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kerja dalam arti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir mereka. Setiap karyawan membutuhkan pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada pekerjaan mereka dengan mudah, karena pendidikan mengajarkan langkah dan cara yang digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk cara yang ketiga yaitu melalui cara pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan dengan cara mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui program-program perencana dan penilaian seperti manpower planning, performance appraisal, job analytics, job classification, dan lain-lain. Hal semacam ini pasti dapat menjadi strategi jitu atau cara jitu dalam menghasilkan sumber daya manusia yang sama berkualitasnya dengan jenis atau cara yang lainnya. Untuk cara yang keempat yaitu dengan cara perubahan sistem. Perubahan sistem yang dimaksudkan di sini yaitu perubahan sistem yang dilakukan untuk menyelesaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal. Selain itu, sistem juga mendukung berjalannya aktivitas atau operasional perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari materi yang telah saya jelaskan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa di era sekarang setiap individu harus bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh berdiam diri saja dengan adanya perubahan lingkungan global seperti saat ini, karena hal tersebut akan menyebabkan ketertinggalan. Banyak sekali faktor yang bisa menjadi penghambat bagi diri kita sendiri, dan juga ada faktor pendukung yang dapat membantu kita dalam menghadapi perubahan lingkungan global yang ada ini. Yang paling penting adalah jangan cepat berpuas diri terhadap kemampuan yang kita miliki, karena zaman terus berkembang. Jadi kita juga harus mengembangkan ilmu dan kemampuan yang kita miliki juga. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah dalam pengucapan. Terima kasih, mohon maaf atas kekeliruan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.